Saya seorang yang mandiri, kreatif, dan humble. Saya mengajar di Pulau Palembang. Kegiatan saya ya sama kayak tadi, saya orang yang orangnya baik dan terus sama anak-anak. Baru perencanaan ya, aksi nyata 1.4 budaya positif. Nah nanti kita bahas juga nih, nanti ada umpan balik dari masing-masing CDP. Lalu yang keempat ini tugas baru ini ya. Peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin sekolah. Kalian sudah juga buat video, nah sini kita mengulang kembali. Boleh pakai laptop ataupun yang sudah di print boleh. Jadi boleh pakai media apapun yang penting bisa melihat oleh teman-teman sekelompok. Terus kemudian nanti ada presentasi dan umpan balik rencana penyampaian pada pemangku kementerian sekolah terkait disiplin positif. Nanti ada lagi dijelaskan oleh PP-nya. Pasti ada inilah, pasti ada penghargaan. Ini Mengapa? poin. Nah, kalau saya matematika karena mandiri itu poin. salah satu Gitu, elemen jadi dalam penambahan poin Pancasila. Jadi nilai. Jadi anggapan mereka ini kalau menang hadiah gitu. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan kemandirian, kreativitas dan juga depannya dengan baik? Tindakannya adalah mencari informasi dari berbagai sumber mengenai kemandirian, kreativitas dan kepemimpinan. Yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemandirian, mampu Tidak terpilih ya. kemudian ambil pelajaran di sini. Siapa guru yang akan melaksanakan pembelajaran yang melaksanakan kemandirian, kreativitas dan kepemimpinan. Kemudian aktivitas apa saja yang dapat mengambil informasi yang bisa kita pelajari dari kegiatannya. Kemudian mencari model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kemandirian. Kebiasaan baru yang akan saya lakukan. Jadi saya juga sebagai guru, apa kebiasaan baru saya agar murid itu selalu atau terbiasa bersikap mandiri, kreatif dan berjiwa kepemimpinan. Kemudian apa yang akan saya rasakan jika murid-murid saya sudah memiliki kemampuan tersebut? Itu role model di sekolah kami yang sedang menerapkan ini sebelumnya, yaitu dengan melakukan kolaborasi, saya mau jelaskan dulu apa itu terus kami juga akan mengidentifikasi tentunya kalau kita berbicara Saya akan menyampaikan mengenai rencana penyampaian mengenai budaya positif. Nah ini yang saya sudah lakukan, ya kemudian sudah diseminasikan juga kemarin. Yaitu yang pertama tentang rencana pembuatan keyakinan kelas. Nah ini sudah saya lakukan pembuatan keyakinan kelas. Jadi mengajak peserta didik atau murid itu maju ke depan kelas atau membicarakan apa yang sudah mereka inginkan dalam kelas. Jadi apa yang mereka inginkan, suasana dalam kelas itu mereka maunya apa, kemudian kami diskusikan menyimpulkan dalam bentuk keyakinan kelas. Itu ada keyakinan kelas menghormati guru dan murid. Jadi guru menghormati murid, murid juga menghormati guru. Jadi ketika guru sedang bicara, di situ kami uraikan apa arti menghormati guru dan murid. Jadi ketika guru bicara, muridnya mendengarkan. Kemudian ketika muridnya ingin menyampaikan sesuatu, gurunya juga mendengarkan. Jadi gurunya tidak sibuk ketika ada kelompok atau murid yang sedang berpresentasi misalnya. Jadi guru juga ikut menghormati murid yang sedang berkegiatan. Kemudian yang kedua menghargai waktu. Jadi murid menghargai waktu di sini datang jam ke 0. Jadi tidak mepet-mepet ketika jam pelajaran. Kemudian ketika istirahat kami jabarkan bahwa istirahat setelah bel berakhir mereka harus masuk ke dalam kelas ketika bel telah dibunyikan. Gitu. Kemudian menghargai waktu ketika sholat. Jadi kami jabarkan kegiatan apa menghargai waktu itu. Jadi kalau sholat ketika azan sudah siap semua.
Kemudian ketika sholat duha juga sudah disiapkan. Itu yang kami sepakati mengenai menghargai waktu. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan penggunaan gawai hanya untuk pembelajaran. Jadi di sini di sekolah kami itu diperbolehkan membawa gadget atau HP. Cuma di sini kurangnya keyakinan murid, keyakinan kelas ketika menggunakan gawai. Jadi ketika belajar mereka juga masih menggunakan HP. Nah di sini saya mengajak murid untuk meyakini atau memberikan kesepakatan bahwa gadget atau HP itu boleh digunakan semaksimal mungkin hanya untuk pembelajaran. Jadi kadang guru itu memakai Quizizz misalnya atau pakai Kahoot. Jadi boleh digunakan HP, cuma hanya untuk pembelajaran. Itu yang kami sepakati. Kemudian melaksanakan ibadah secara mandiri. Tadi sesuai dengan kesepakatan hari waktu. Jadi ketika sebelum azan pun sudah disiapkan. Jadi tidak perlu harus diburu-buru oleh guru untuk mempersiapkan sholat atau mempersiapkan tadarus atau mempersiapkan duha. Jadi mereka secara mandiri menyiapkan ibadah. Itu kesepakatan yang kami sepakati kemarin. Kemudian langkah utamanya adalah mengajak murid untuk menyadari, memotivasi mereka untuk Baik, di sini saya akan mempresentasikan pemahaman dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif atau aksi nyata 1.4. Jadi kita kembalikan lagi pada tugas aksi nyata 1.4 ini. Kita buka di LMS, yaitu kita membuat webinar kecil atau group sharing. CGP dan tujuannya CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi terkait dengan lembar kerja rencana ini, maka rencana yang akan saya lakukan untuk membuat aksi nyata 1.4 itu, pertama mengkomunikasikan dulu terkait aksi nyata ini kepada kepala sekolah. Kemudian berkoordinasi dengan wakil kurikulum tentang penjadwalan waktu kapan saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan ini. Kemudian berikut juga dengan perlengkapan apa saja yang saya butuhkan ketika pemaparan. Bagaimana cara penyampaiannya, yaitu dengan paparan menggunakan PowerPoint. Kemudian pemangku kepentingan yang terlibat yaitu adalah kepala sekolah dan para guru. Poin penerapan disiplin di kelas atau sekolah. Di sini saya penerapan disiplin kelas yang saya buat, yaitu saling menghargai dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Kemudian 2, disiplin atau hadir tepat waktu. 3, bertanggung jawab. 4, menjaga kebersihan. 5, jujur. Dan 6, ketegasan. Di mana poin disiplin positif ini merupakan hasil kesepakatan dari keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas saya. Jadi langkah-langkah yang pertama saya buat yaitu adalah saya sudah membuat keyakinan kelas dulu, sudah mendokumentasikannya. Kemudian langkah kedua yaitu membuat video penerapan segitiga restitusi, karena itu terkait dengan aksi nyata kita, yaitu tentang berbagi pemahaman tentang budaya positif, kemudian berbagi tentang pengalaman kita, jadi pengalaman keyakinan kelas dan pengalaman segitiga restitusi. Sesuai dengan pertanyaan Pak Armando, aksi nyatanya dalam bentuk apa? Aksi nyatanya dalam bentuk mendiseminasikan budaya positif yang sudah dilakukan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ulang Bapak Ibu. Kesepakatan kelas saja berbeda sepertinya Bu, apalagi dengan peraturan kelas. Kalau di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang mau ditampilkan yang sudah disepakati antara guru dengan murid. Misalnya dia punya tanggung jawab lebih umum dan terus juga lebih kalimatnya perintah. Kalau ini kan di keyakinan kelas ini tidak ada mengharuskan harus buang sampah pada tempatnya, tidak, tapi lebih kalimatnya itu dibuat fleksibel hasil kesepakatan. Misalkan datang tepat waktu, tapi tidak mengharuskan dilarang datang telat harus ini kan lebih ke peraturan yang sifatnya seperti itu Bu. Karena di keyakinan kembali lagi ke restitusi tadi, apabila ada pelanggaran kan akan dikembalikan lagi nilai-nilai kebajikan apa yang lolos dari keyakinan yang sedang kita buat seperti itu Bu. Oke,
baterai habis baterai. Kamu 90 ya, kamu makanya belajar lagi ya, Ira. Aku dong ini bagus. Jangan ya kita ya. Mbak, izin pulang dulu ya. Nah, kita kemarin Kasihan Kenapa kamu sedih, Nak? katanya ibu ulangan aku kita kemarin sering tadi diejek sama Ali. pas pelajaran pertama. Kenapa Ali ngejek kamu? Katanya aku nilainya Itu kita kecil, aku waktu itu besar. apa ya? Dong. Oh, jadi kamu ngejek Ali karena nilai Enggak, kamu udah kecil. merasa saya nggak enak ini. Wait, saya dokumennya Ya, saja. Nanti bapak panggil Ali dulu ya. Ali, ke kantor. Selamat pagi Beta. Ulang Bita. Satu, dua, Bita, Bita. satu, dua, tiga. Selamat pagi Bita. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Ali tahu kenapa Ali dipanggil ibu Sudah sekarang? sarapan tadi nak? Udah. Oh, tadi makan apa? Kenapa? Tadi makan di ngejek depan Ami. sekolah ini. Ngejek Ali. Makan jajan apa tadi nak? Kayaknya somai. Somai itu mungkin kepedasan teman. ya. Iya. Jadi itu jadi apa kok itu badannya manusia. kurang enak. Ibu sendiri sebagai guru juga mungkin pernah melakukan kesalahan dan itu normal-normal. Oh, itulah sekarang sering ke kamar mandi. Ingin tahu nih. Oh, wajarlah tadi ada berbuat demikian? guru yang melakukan dengan istilahnya si Bita ini Jadi kayak sering ke senang. toilet. Itu kalau boleh ibu tahu Ibu tanya lagi minta sekarang toilet perasaannya. apa ya tak? Apakah setelah Ali mengejek Amira tadi Ali merasa puas, bangga atau bagaimana? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Oh, Saya itu mencerita sesuatu jadi sedih. Rasanya kayak Jadi Ali sudah berusaha sama adek. Oh, itu mungkin si Ali Bita tahu itu nak kurang keyakinan makan apa sayuran, yang tidak Ali lakukan. makan buah, ya, Sudah sarapan yang tidak sehat. menghormati teman yang mana lagi? Minum susu misalnya kan. Jadi nanti kalau sudah di sekolah itu walaupun jajan-jajan yang Dia tidak menjaga ketertiban, tidak menyayangi kosong ya, teman, enak ya. Nah, ini kira-kira yang paling tahu nih. Terus pas mereka itu apa namanya Bita? Dia laku banget. Saya ya, ini pas video. Yang giliran. Nilai Bita itu Kalau boleh tahu mulai kapan nih Ali akan berusaha tidak lagi mengejek teman-temannya gitu. Pasti ya. jadi alasannya Ini sudah ada aturan dari sekolah itu sudah sesuai dengan kehidupan Ali bersama nih coba kira-kira kelas apa yang nanti tidak dilakukan oleh Ciko. karena saya kan pas Tanggung jawab. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab ini seperti apa? Dengan kami jangan ya jadi sedih. Aku udah kecil, kamu ejek juga orang yang melakukan keyakinannya dengan tanggung jawab. Iya, ini jadi pasti anak ya. Depannya kamu harus lebih giat lagi belajar. Biar nilainya seperti Ali lah ya. Ya, anak-anak baik ibu, anak-anak yang baik ibu silakan kembali ke kelas. jadi saya coba sebagai Bita itu pengen iya. jadi berbohong. Pasti ingat mas. Nah, seandainya Menurut kamu bagaimana cara kamu memperbaiki diri kamu? Ya kan? nah ke depannya Jadi karena kita itu tahu kalau salah. Kamu cara memperbaiki. mau Bu, tapi saya mau nah bagaimana? Nah kira-kira kapan kita bisa Ciko? melakukan rencana kita? Iya, coba kesini Mulai dari kita ngobrol dulu sebentar. sekarang harus saya lakukan. Iya, kita baru memang Ciko, harus dari tadi ibu sekarang. sudah Memang dengar dari teman sebenarnya ibu tidak bahwa mencari saat piket kelas kamu keluar kelas. Soalnya saya tadi piket sebentar sudah. Iya, boleh keluar kelas. Mengamati dari peran guru dan murid. Pertama, guru membuka percakapan dengan Rana. Terbukti dari guru menanyakan kabar dengan Rana, apa kabar Bita? Tadi yang disampaikan oleh kuliah sang guru. Kemudian menggali cerita dan sudut pandang murid. Jadi Ibu Lea tadi menanyakan kepada Bita, itu tadi kenapa? Emang makan apa tadi? Kok bisa sakit parut? Nah, Bita tadi menjawab, saya tadi salah makan.
jalan tadi apa di depan pagar tadi tuh makan somai kayaknya tadi. Kemudian menjaga alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi Ibu Lea tadi menanyakan, jadi itu alasan kita tadi ke toilet saat ujian. Ya, kemudian menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi atau menstatuskan identitas. Jadi Ibu Lea tadi menyampaikan bahwa dipanggilnya Dita tadi itu bukan berarti mencari kesalahan, tidak mencari kesalahan seperti itu, tapi ingin mencari solusi. Kemudian menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi, yaitu alasan dengan menanyakan alasan kenapa Dita berbohong. Gitu. Kemudian menggunakan tahapan ketiga dan menanyakan keyakinan. Nah, Dita ini tadi juga sadar tentang bahwa dia telah melakukan pelanggaran keyakinan, sehingga Ibu Lea pun juga mengingatkan, jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar seperti itu. Kemudian menawarkan solusi dari kita sendiri terhadap masalah. Jadi apa selanjutnya yang harus kamu lakukan itu setelah ini. Kemudian menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Dita mau berlaku jujur dan berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi semua aktivitas pada segitiga restitusi ini sudah dilaksanakan oleh guru dan murid. Luar biasa. Tadi jadi observer dari kasus yang kedua ya. Jadi, Nah, itu semuanya sudah selesai ya. Jadi kalau yang sudah selesai silakan dikumpul ke depan. Ke saya juga boleh. Silakan. Selanjutnya, tidak terasa ya Bapak Ibu, waktu kita sudah mau habis. Ya, masih kelompok yang kasus C masih ditulis ya, nggak apa-apa. Nah, sembari menunggu kasus kelompok C, observernya masih dituliskan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, nanti saya minta untuk Bapak Ibu menuliskan hal-hal yang sudah baik dari Lokang Karya 2 ini, apa saja hal yang bisa ditingkatkan dan hal yang dipelajari. Nanti silakan tulis di sticky note. Untuk yang kelompok yang hal yang sudah baik itu nanti di sticky note warna biru ya, biru aja langsung. Apa? Hal yang sudah baik. Sudah Pak Armando? Dokumentasi. Sudah baik. Ya, ini menambah selingan games. Ini seru agar tidak jatuh. Ya, ini mau games tapi kita Berkejaran berpacu waktu. dengan waktu. Ya. Kebanyakan diskusi. Kebanyakan dan Iya. nanti kedepannya akan diusahakan lagi, semoga waktunya lebih efisien lagi ya. Ini harusnya juga tadi dramanya kita saksikan bersama. Kemudian kelas yang menyenangkan kalau kita dalam kelas sangat baik ya, sudah baik. Kemudian penyampaian tujuan aktivitas sudah jelas, hal yang baik berdiskusi dengan baik dalam kita. Kemudian hal yang bisa ditingkatkan, hal yang perlu ditingkatkan, pembagian waktu, manajemen waktu harus ditingkatkan, baik waktu ya, masalah waktu ini terima kasih manajemen waktu yang harus dari awal memang harus sudah terlalu diatur dengan baik. Hal yang dipelajari, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, proses restitusi, prakarsa, visi guru, enggak, hal yang sudah dipelajari, membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi.